Siapa yang menang minggu ini tepuk tangan. Sendirian. Ada gila-gila ya sendirian. Siapa yang menang minggu ini tepuk tangan. Apaan sih Mat? Sorry bos, Arsenal kalah. Chelsea MU seri City kalah. Yang menang siapa? Top the league, Liverpool top the league, Liverpool top the league, Liverpool top the league. Yo, Liverpool bos ya, dingin bos, pucuk bos ya. So asik. Apa? Gajah akan jatuh dari pohonnya. Ya itu mah Arsenal. Oh ya lah, dah. Sebelum kita bahas match terutama Chelsea MU yang belum subscribe dulu di YouTube Grobot. Jam 2 pagi nih Jam 2 pagi kita bikin konten. Abis MU Chelsea. Dikit lagi 100k, dikit lagi ada silver plate. Nangis yang gak kuat gue. Arsenal 3 poinnya lebih banyak dari Arsenal. Follow dulu akun gue Arsenal Fox. Apa? Ghost Story atau Ghost Story mulu. Red History Indonesia di TikTok dan Instagram. Ada Kidok Arabian di TikTok, ada Karim Nazar di Instagram, ada juga Bang oleh Alatas di Instagram nih. Udah sering nge-post tentang Chelsea juga nih guys ya. Sawer. Terus ada Saweria juga, ayo yang kita supaya kita ganti mic. Ada juga Spotify dan juga grup Telegram community udah 4.000 ya. Udah hampir 4.000. Mantap, itu rame terus. Ya. Mantap. Nah, gue mau ngomong dulu buat yang tadi nih ikutan semalam, ikutan live reaction dan nyawer, nyeruin. Gue ucapin makasih banyak. Makasih banget, keren. Itu live terseru kita. Kita break records untuk record kita ya. Iya. Mantap. Total view 40.000. Wih. Jadi per yang nonton stabilnya 2.000 top. Keren. Ini kalau bisa kita tingkatin lagi, kita gaspol, kita live reaction tiap minggu. Ayo, Minggu depan kita kalahkan Chelsea. Dua tim kecil London. Match tadi ya. Menurut gue ya, match sangat boring. Menurut gue pribadi. Sangat boring. Menurut Silakan. Gua expect ini tuh bakal jadi game yang gue expect seri, tapi itu yang 3 sama. Yang Palmer bakal banyak golin, Bruno, Rashford, MU bakal lebih energetik. Memang high pressingnya ada segala macam, tapi terlalu banyak duel di tengah, terlalu banyak kayak miss chance tactical gitu-gitulah. Boleh jawab? Gitu. Pertanyaan gue adalah Arsenal kapan match seru? Ke Arsenal lagi. Hah? Apaan? Enggak, dia bahas MU Chelsea mainnya gak seru. Lu kan fans Arsenal. Emang kalau Arsenal yang gak seru terus gue harus bohong MU-nya seru gitu? Ya enggak. Ya itu bahas nanti pas Arsenal. Lu bilang gak seru nanti aja. Ini seru banget pertandingannya, Mat. Lu Arsenal City yang big match, itu aja Arsenal bertahan total, Mat. Gak ada seru-serunya. Lah itu juga gue bilang gak seru. Ayo itu Arsenal City gak seru. Kenapa menurut lu gak seru? Iya, kenapa menurut lo gak seru? Soalnya tadi gue nonton, menurut gue itu ya match karena seru. lu tim lo sendiri. Gue juga awal selesai match City Arsenal nganggapnya seru. Setelah gue nonton highlight apa segala macam, itu emang gak seru. Gue ngerasa sebenarnya bukan gak seru banget ya, tapi gak sesuai harapan gue yang bakal. Tapi gue harus setuju sama Basya sih, Rim. Ya, jujur kan? aja ya. Karena menurut gue kalau tim lo mungkin segitu ya, tapi menurut gue tim gue pribadi lebih daripada itu harusnya. Gue ngelihat banyak tim gue yang underperform, khususnya Madueke. Cole Palmer juga nggak banyak dapat ruang dan nggak banyak menciptakan kreativitas gitu loh. Jadi buat gue tadi performa tim gue itu kurang menurut gue. Tapi kalau menurut lo, kalau tim lo memang segitu, jadi ya alhamdulillah. Menurut gue nggak cukup bagus buat MU gitu. Tim gue memang segitu. Loh, ini bisa jadi one of the best performance MU musim ini selain Brentford. Iyalah. Enggak taktikal point of view ya. Iyalah. Enggak lah dong. Secara taktikal ya. Sekarang secara taktikal ya. Underperform lah ini sekarang. Enggak. Underperform orang enggak klinis kita. Iya nggak klinis betul. Kita nggak klinis betul. Itu Tapi gol harusnya tapi berapa di luar klinis, di luar mencetak gol, tim lu doing good tadi. Oh emang enggak, kalau doing good pasti kan emang problem kita di kita nggak bisa golinnya kan. Iya. Ya kalau emang Chelsea underperform bukan karena Chelsea-nya mainnya lagi jelek, karena emang ditutup, di shutdown sama MU-nya. Iya betul. Palmernya di shutdown. Betul. Madueke-nya di Tapi shutdown. maksud gue setuju sama Basya kalau tim gue benar-benar under dan boring. No. Dan tim lu to the max alhamdulillah bagus. Nggak to the max. Tim gue nggak to the max. Lah emang begitu tim lu. Enggak, Lo mau tim lu kayak apa? Tim lu kayak gitu. Lo harus sadar tim lo nih kalau ngelawan tim yang jago dikit jelek.
Tim lo gue jelek bener. tim Bener, lo tim gue tim lo jelek. nih kalau misalnya ketemu lawan yang bisa ternyata bisa ngunci Palmer nih. Bisa ngunci yang dari serangannya misalnya dari Madueke nih. Oke nih. Nggak jujur dari ya, kalau Madueke kita Palmer, serang. case Palmer Liverpool di Anfield sama case Palmer di Old Trafford tadi itu beda. Beda. Di Anfield dia nggak bisa bergerak. Heeh. Soal tadi dia bebas bergerak, cuma masalahnya dianya yang nggak mampu menciptakan banyak peluang. Dia nggak bisa bergerak. di Dianya posisi- sendiri, bukan karena MU. Enggak Lu lah. lihat gitu nggak? Berapa kali dia megang Dia bola? nggak berani. Dia telat nge-shoot atau dia telat ngumpan atau dia nggak ngasih umpan-umpan dua kali. Itu karena yang dia progresif. itu Itu dua karena kali. Cole Palmer. karena Cole Palmer ya, dia nggak perlu gini loh. Kalau lu Bukan karena enggak, dia mau take credit dari jeleknya Palmer. Enggak, Itu yang gue nggak mau, ngerti nggak lu? Ugarte. Palmer 2 kali nggak ngasih. Palmer cuma Iya, 2 kali. Palmernya yang jelek. Berani maju ke depan 2 kali doang. Iya. Karena apa? Karena kita nggak ngasih ruang buat apa dia nggak ke ngasih? depan. Babak satu lu lihat Palmer kayak apa? Apaan sih? Gua ada babak- setuju. Nggak, Gua Ada orang netral, ada orang netral. Enggak, dia lu nggak bisa bilang dia netral. Kenapa Dia nggak akan netral? pernah bilang MU Gua mainnya bilang- bagus, dia nggak akan pernah netral di sini. Kapan? Gila. Makanya Nggak, lu mau tau nggak? Pas nggak ada lo dia bilang gila nih MU main babak keduanya bagus nih. Lah, emang Malah bagus. pas di luar kita ngobrol, babak kedua gimana semalam pertama? Oh, Chelsea sih. Anjing. Bukan. Dengerin dulu, Coba dulu. gimana? Itu pas gua ngomong MU bagus babak kedua, menit berapa? Kan lu pas ngomong 30 menit terakhir, 20 menit terakhir Chelsea megang kendali. Lu kan nanya in the Dari mana moment. megang kendalinya sih, Mas? Enggak, gini kalau menurut gue pribadi ya, ngelihat di babak 1, babak kedua ini sama-sama saling menjual serangan sebenarnya. Iya, betul, makanya betul. itu Sama Setuju saling gue, menjual setuju. serangan. Setuju. Yang dimana kenapa MU bisa menyerang, Chelsea bisa menyerang ketika salah satu dari tim ini menyerang, belakang kosong. Yang akhirnya misalkan kalau dari pihak Chelsea itu ngumpan ke Palmer akhirnya free untuk lari, ada Madueke sama Neto di situ. Kebalikannya pun Garnacho dengan Ya, siapa satunya ya, itu sama-sama ya, free gitu ya, loh. ya, Ini sama-sama menjual serangan dan ini Ya. seru pertandingannya. Artinya, menurut lo Manchester United berhasil ngalok Palmer apa enggak? Enggak Kan? Enggak, kalau Palmer ngalok bebas enggak. kan? Kalau Enggak ngalok kan? enggak. Cuma Palmernya underperform. Palmernya nggak bisa capitalize, nggak bisa menghasilkan sesuatu Iya, dari permainan dia. Palmer in Iya. big game selalu kayak gitu. Enggak. Mau gue Udah baca lah, jangan coba baca. Nih Lo ya, kenapa? gue baca ya. Coba. Musim ini. Iya, gue bacain ya sama lo ya. Cole Palmer has one GA from open play against City, Liverpool, Villa, United, Arsenal, and Spurs in his entire career. Ya udah terus. Ya udah, maksud gue emang gini loh. Tadi gue bentar gue ulang sedikit ya Karim. Gue nggak bilang MU ini mainnya nggak bagus. Kalau ngomong quality Enggak, wise, mainnya bagus. Iya. Gue yang orang pertama yang iya, ngomong MU mainnya quality, bagus. Udah max malah iya, gua kasih bahasa. quality wise, secara entertaining, I expect better. Tapi secara tactical point of view, MU top gila. Pressingnya, Top. ngebloknya, dia ngepaksa Palmer cuman main di zona transisi doang. Itu kasih tahu, Mat. Itu. Itu dia. Tapi gue Kasih tadi tahu, itu yang Mat. gue omongin di awal tuh cuman gamenya aja nggak se-entertaining yang gue kira. Tapi secara taktikal, MU menurut gue lebih bagus daripada Chelsea secara taktikal. Oh iya. Karena Chelsea-nya pertama mainnya banyak yang underperform, kedua nggak terlalu banyak apa ya clear cut chances-nya gitu, ngerti nggak? Lebih banyak MU menurut gue. Tapi di sini gue bukan membela Chelsea, bukan membela Ole ya. Hmm. Kalau lu bilang Palmer nggak berkontribusi, Mat. Itu Nggak, yang bilang nggak berkontribusi maksudnya nggak di big games dia kurang. kurang. Nah, itu memang perlu diakui. Kurangnya itu jangan melihat dari segi gol assist, Mat. Tapi dari segi dia bermain. Iya. Dia mendapatkan pola free, dia main free gitu kan udah bagus gitu loh. Dia mau ngumpan ke sana, Iya. bisa ngumpan sana sih. Jangan pernah lihat gol dan assist. Kalau lu lihat gol dan assist, Apalagi dia mainnya deep banget. Bukan enggak, ini untuk gue nggak menutup gua karena ada Ole Ya, mau emang Chelsea, data enggak. dia gol assist kok. Bener. Lu bener karena data dia gol assist. Iya. Palmer Bang, nggak pernah ngegolin ini lawan big musim six dari ini- open play. Musim ini apa in selama dia main di his Chelsea? entire career. Iya. Lawan MU yang 3 Kan- gol. Enggak, 2 penalti. Dua penalti. Iya. Lo nggak balik lagi menurut gua pendapatnya Basya lumayan kardus ya. Karena Cole Palmer is everything buat Chelsea. Role-nya Iya, secara role ya. setuju. Secara role ya. Secara role tuh dia kadang dia di playmaker, kadang dia seorang gelandang 8, kadang dia second striker, kadang dia strikernya, ngerti gak sih? Jadi nilai Cole Palmer cuma dari gol assist menurut gua itu lumayan kardus. Iya. Itu menurut gua pribadi. Gini. Kalau Kedua, kita balik ke topik lagi ya. Kita balik ke topik lagi. Kenapa lu nggak terima di saat gua muji tim lu? enggak, lu beda. Narasi lu bukan gua muji. Enggak. Gue bilang I have never seen Ngerti? Manchester United playing in the Premier League at least for this season, Heeh. playing this discipline, Hmm. playing as a unit, bermain seperti tim, ngerti gak sih lo? Hmm. Disiplin. Terus hari ini, Nah, kenapa iya. lo nggak terima? Di situnya tuh gua oke, terima. Heeh. Yang gua nggak terima, tim lo mainnya bagus karena tim gua lagi underperform. Enggak, gue nggak bilang gitu. Anggapannya Gue kayak nggak bilang begitu, gitu. Tim gua underperform. Gue nggak bilang gitu.
tim gue underperform, titik. Tim lo udah berusaha semaksimal mungkin. Nggak, Titik. secara tidak langsung max-nya gua Emang max itu segini. sama kan Lo masa perform- berapa? Oh, gila. Lo masa berapa? Gila. Lo masa berapa? Gila. Tim lo underperform bukan karena tim lo lagi underperform. Karena Tim lo underperform karena kita shutdown. indikatornya Indikatornya pemain lo, Madueke kemana? Madueke di shutdown. Oh Madueke iya, doang. jelas. Satu. Siapa lagi? Satu. Siapa Sisanya lagi? enggak. Jackson bisa apaan? Bisa masuk ke dalam. Argumen gue di awal di preview hari Jumat, gue bilang apa? Gue akan menangin Battle of the Midfield. Bener kan? Terjadi. Apa? Gelandang lu inferior dibanding gelandang gue. 50-50 Enggak lah. 50-50 Enggak, banget. setiap Ayolah, terjadi aku duel. lah. Enggak, Enggak. kalau 50-50. tengah CC Dulavia gila malam ini. Fair dong. Terus Fair dong. berarti Casemiro enggak. Enggak, maksudnya lebih unggul. Lebih unggul. Lebih unggul gue setuju. Ya udah. Lebih Itu unggul maksud gua. enggak, lebih unggul gue setuju. Cuman kalau lo bilang Bahasa bener-bener gua lebih unggul enggak, minggu lalu kan. bener-bener dia yang jauh lebih ngontrol midfield, gue nggak setuju di Ya, situ. enggak balik ke bahasa Kalau gue lu hari. ngomongin as a pairing, emang Casemiro better than Oh iya, Ugarte Casemiro. Ugarte Tapi Casemiro. menurut gua in midfield Casemiro hari ini the best. Ya bagus. Oh iya, Bagus, Casemiro Casemiro emang bagus. bagus. Di luar golnya Caicedo. Tapi Ugarte. enggak lebih unggul daripada Caicedo Lavia. Caicedo Lavia, gue setuju di Itu situ. argumen Ya. gue hari Jumat. Sebagai duet Cuman ya. nggak separah itu aja. Tapi sebenarnya kalau MU itu menang di left back Mazrui mana? Left back. Left Iya back. benar. Ya Madueke kan Top mati. hari ini. Madueke dikantongin sama dia. Apa? Iya makanya. Sama top Mazraoui Mazrui. gitu. Tapi gue harus appreciate Neto ya, karena Neto Iya, itu gue akuin. dia kayaknya pengen ngehak milikin posisi left wing gitu kan, walaupun dia sebenarnya kaki kiri, dia tuh sebenarnya lebih nyaman main di kanan sebenarnya. Tapi karena di kanan ada Madueke, dia main di kiri dan di kiri nggak kalah bagusnya gitu loh. Gue ngeliat Dalot juga nggak mampu, kadang di double up, kadang double up sama orang juga. Tapi Dalot memang kurang dari musim ini ya. Bukan Banyak ya, yang bilang katanya parah banget. Enggak, turun. kalau hari ini menurut gue sih quality aja, quality wise. Emang Pedro Neto lebih bagus pada Dalot, itu aja menurut gue. nggak Dalot tapi emang lagi turun. Dalot emang lagi underperform, gue setuju. Apalagi di match ini gue juga ngeliatnya Dalot underperform. Yang Nah bikin Pedro Neto naik. tim lo menurut gue memang nggak adanya klinis itu, nggak klinis sama sekali. Parah. Rashford tiang satu Parah. kali, Garnacho nembak ke arah kiper. Bruno Apa ya? Lupa gue. bola tinggi banget. Oh iya, ada Jumpa chance, fans. ada chance jumpa fans akhirnya kan. Oh Garnacho 2 kali, yang satu ke arah kiper, yang satu ke atas. Yang Basya bilang teknik bagus, gue nggak setuju. Karena itu nendangnya pakai kaki luar banget, akhirnya Enggak, bolanya itu- melintir. Dan Enggak, Chelsea itu yang bikin keluar tuh sebenarnya enggak, badannya agak leaning aja, tapi Ya berarti kan maksudnya- tekniknya jelek. enggak, maksud gua tapi maksud gua untuk lu nendang gitu itu menurut gua bagus. Punya guts. Lo punya keberanian untuk bukan nendang bola bukan setinggi keberanian itu. ngeposisin lu untuk nendang, cuman emang karena dia agak mundur leaning sedikit doang, itu bener-bener sedikit milimeter. Kalau dia agak sedikit lebih maju aja itu kena. Dan on jujur aja gue target. bersyukur, yang salah satu yang gue harus bersyukur adalah Sanchez hari ini nggak melakukan kebodohan tolol. kurang ajar. Yang gue yakin kalau Sanchez tolol udah pasti kebobolan. Kurang ajar Sanchez. Jagonya pas lawan MU kurang ajar. Enggak, dia kadang jago kadang enggak. Itu Random. dia, makanya gue bete banget. Kenapa Berarti lagi dua jago tim ya ya? sekarang? Ya, dan Lawan yang gue Brighton, lawan sedih, Lavia harus ditarik di menit 60 karena memang load management dia habis cedera panjang, yang dimasukin Enzo pemain yang minta maaf ya, berapa match terakhir underperformnya gila-gilaan. Karena memang ada kasus pribadi gitu, dia cerai sama bininya gitu. Jadi gue nggak tahu kenapa Maresca ngasih dia tadi. Dan ada akhirnya terbukti ada bola yang dikasih sama Jackson, ya. Bola muntah dari MU diterima Jackson nggak maruk, nggak dibalik badan sama Jackson, dikasih ke dia untuk jadi shoot sama dia ke atas. Jumpa fans. Itu dia. Bentar, tadi kanannya siapa Rim MU? Kanannya Rashford. Dalot. Kiri. Oh enggak, babak pertama kanan Garnacho, kiri Rashford. Itu menurut gue salah. Kenapa lu nyoba eksperimen di saat formula lu lagi benar? Van Nistelrooy kenapa nyoba buat Rashford tetap stay di kiri buat nusuk, Garnacho buat overlap. Ini mana harusnya kan ditukar aja dari awal. Karena Rashford ketemu Reece James, Assalamualaikum ya menurut gue ya. Itu agak susah buat ketemunya. Makanya kalau ada bola depan tiba-tiba ngeliat itu Rashford, gue bilang udah agak susah buat di ini nih. Kalau dari babak kedua akhirnya mereka dibalik, itu lumayan berasa tuh. Cuman harusnya Mazraoui juga ditaruh fokus di kanan langsung. Oke. Jadi kalau di posisi flank banyak gonta-ganti dari 2 titik ya. Jadi dari winger diganti kanan kiri, fullback juga ganti. Nah itu tadi Cuma gue jujur ya, buat gue pribadi, Garnacho is okay for Garnacho to be playing like today, ngerti gak lo? Maksudnya kita bisa wajar di umur 20, ngerti gak tuh? Tapi Rashford, sorry man, dia udah ya ini momen gitu, momen ETH udah nggak ada, ya kan? Tim lu sedang dalam top performnya, at least for hari ini ya, lagi top performnya. Tapi lu harusnya menjadi tumpuan, lu harusnya yang bisa
finish everything gitu ya. Dan biasanya di momen dia langsung jadi bagus banget tuh ketika ada manajer keluar kan. Dan gue nggak tahu kenapa juga mainnya masih Tapi kurang. dia nusuk berapa kali kan? Nusuk berapa kali? Enggak juga. Iya. Enggak juga. Sanchez Sama Gusto aja yang kita lihat di babak pertama mainnya tuh maju banget ya. Iya. Dia kadang di half space, kadang di samping, di overlap. Itu masih bisa track back dan masih bisa nge-cover Enggak Rashford juga, gitu. Awal-awalnya Rashford masuk Enggak, yang nge-shoot secara Sanchez. dominan maksud gue. Oh iya, Secara dominan ruang yang ditinggalin Gusto itu harusnya bisa di bahasa kasarnya bisa diperkosa sama Rashford sebenarnya gitu loh. Cuman itu dia Rashford masih soalnya dia tuh masih nggak jelas apakah gue sebagai invert, apakah gue sebagai pure winger. Masih nggak jelas di situ dia sebagai apa. Lack of identity. Iya, lack of identity sekarang rasanya dia. Enggak, sebenarnya ya MU itu sekarang harus membiasakan memainkan Amad Diallo. Ini orang punya potensi Gue paham. sebenarnya. Coba menurut lu gimana Rim? Tadi lu jelasin habis match. Apa? Amad Kenapa Diallo. nggak Amat starternya? Kenapa nggak Nggak Amat Garnacho? Nggak bisa. Atau Amat Rashford? Susah. Enggak, gini. Depannya Hollywood kan? Ya nggak apa-apa lah, Hilun nggak masalah. Iya, depannya Hollywood. Garnacho itu memang posisi murninya kanan apa kiri dia? Posisi aslinya kiri. Kiri lah. Kiri kan. Amad Diallo bisa kanan kan? Bisa kan? Emang Nah, kenapa nggak Amat Diallo dicoba? juga naturalnya kanan. Iya. Cuman Amad Diallo bukan tipe yang model, kesana. bukan gua ngebela Rashford. Cuman kalau Rashford tipenya Amat Diallo kayak siapa tipenya? Amad Ayo Diallo. ngomong. Dia tipe winger kayak apa? Sancho. Iya lagi benar. Iya kan? Sancho. Ngerti kan maksud gue? Lu ngerti kan? Dia nggak bisa. Iya. Lo paksa buat dia ngumpan, lo paksa buat dia tiba-tiba nge-shoot gitu, dia agak susah. Buat dia masuk ke dalam ya. Dia bagusnya kombinasi kan? Kombinasi Sebenarnya sama buat temen. goda-goda aja gitu loh. Paham Iya nggak emang sih? buat narik, buka Narik, kelebaran, kombinasi. Kayak Ana futsal kayak gitu, Rim. Jadi menarik orang. Sedikit percaya. Nah, dia bisa gojek. Tapi tadi sebenarnya Rim, gue pernah deh, sebenarnya bisa dicoba gini gak sih? Tadi ketika Hollywood keluar, pas Zirkzee masuk, itu menurut gue threat di central area tuh benar-benar berkurang banget. Seharusnya sebenarnya bisa kan ketika Ahmad masuk itu justru mungkin Rashford taruh tengah buat pace di tengah. Sebenarnya bisa gak sih kayak gitu? Rashford masalahnya udah lama banget gak main nomor 9. Tapi untuk kayak taktikal kayak di tengahnya karena begitu Zirkzee masuk tuh berapa kali ada passing-passing di tengah, Zirkzee kalah lari sama Colwill sama Fofana. Zirkzee tuh kayak orang bingung menurut Iya. gua. Megang bolanya lagi bingung. Enggak, dia Better than Gakpo. enggak gue ngeliat Zirkzee gini. Ini pendapat Iya gue masih dia. setuju gua. Zirkzee ini masih belum adaptasi sama intensitas Premier League. Jadi waktu saat dia nerima, problem pas dia receive. Waktu dia receive, dia tuh bahasa Indonesianya lemot. Waktu dia nerima, dari dia nyentuh touch pertama sampai dia bikin keputusan mau dia turn, mau dia pas balik, itu lama. Ngerti gak? Di saat lu di Liga Inggris intensitas ngebut lu Iya, kena lu, ya itu kan? dia. Berapa kali kan? Problemnya Pegang di bola, situ. kena Iya. gitu loh. Terlalu nyantai. Terlalu nyantai banget. Dapat bola masih Nah, ya udah kerebut. Kalau misalnya di Inggris, kalau misalnya di Itali kan, Lebih. ya makanya tim-tim Itali jelek lah menurut gua, apalagi Juventus kan ya. Oh, kalau itu nggak usah Iya kan? tanya kalau Iya itu. kan? Itu kan makanya gitu, iya. Dia bisa ngomong. jadi apa takeaway-nya ya? Gue sih kalau gue jadi gue ini match yang menurut gue fair. Iya, fair. Menurut gue ini pure draw dari performance juga pure Ya draw. kan sih. sesuai klasmen Le. Papan tengah. Ya kan biasa kok papan tengah kayak Chelsea gini di kan. atas, Bro. Ya tapi kan sama aja di bawah 4 besar. Dan paling kalau ngomongin apa yang kontroversial yang bisa kita bahas juga adalah tadi yang Palmer Martinez ya. Menurut lo tuh red apa enggak? Gak tahu ya kalau itu kan kakinya si Licha kan sampai dengkulnya Palmer. Ya. Ngangkat. Nah, secara hukum tertulis gue nggak tahu. Itu merah nggak? Kaki sampai dengkul itu merah nggak? Itu pernah dilakuin sama Bruno Fernandes Le. Kartu merah dan akhirnya digagalin kartu Cuma merahnya. emang sialnya gue bukan fans Liverpool. Gue nggak punya semangat untuk komplain. Gitu. Gue nggak punya energi untuk komplain. Mungkin kalau gue fans Liverpool, gue akan fuck the referee, kita dizolimin gitu berhari-hari gitu. Cuma bedanya kan gue Wajib bukan kalau fans itu, Liverpool. Le. Tim kita Untungnya fans MU sama fans Chelsea tuh nggak separah fans Liverpool sama Arsenal. Coba lihat di sosmed. kalau misalnya- Coba lihat di misalnya sosmed. ranking, Kalau tentang wasit Liverpool, Arsenal, dan MU Chelsea itu nyantai. Ya udah. Tahu nggak kita yang juga dirugi? fall-fall Ini kan berusaha bahas ke gitu. Liverpool lagi nggak on the game nanti. Gue bahas dikit deh. Liverpool paling banyak dirugikan wasit. Udah. Ada buktinya, ada buktinya. capek, Ini capek. Rem 1 2 3. Apapun yang terjadi tetap Demon Reds. You'll never win again. Terus sebenarnya yang gue paling sayangkan sih tadi Malo Gusto ya, kita balik ke Malo Gusto. Malo Gusto mainin peran free roam fullback yang mana dia menjadi bek kanan tapi dia kadang masuk menjadi nomor 8, nomor 10, kadang menjadi overlap jadi winger. Cuma dia dalam menjalankan
tugasnya itu oke. Artinya ngambil posisinya oke, ngambil ruangnya oke, baliknya juga disiplin, punya kecepatannya, punya kemampuan defendingnya. Cuma yang gue sayangkan sama dia adalah di saat dia megang bola dan dia diharuskan untuk memberikan umpan-umpan yang quote unquote progresif lah. Karena lo kalau udah jadi gelandang serang, posisi lo gelandang serang, lo harus berani ngasih sesuatu yang bagus kan. Nah, tapi itu dia nggak punya. Kan ya? Sampai akhirnya diganti tuh sama Maresca, jadi Kukurea gitu. Dan Kukurea mainin Dan perannya. siapa yang tadi invert. ngomong? Ternyata perbedaannya beda kan. Di saat di half space ada James sama siapa yang ngomong tadi? Lo ya? Lupa gue. Apa lo? Lupa Lo ngeliat James cross dari half space, Oh, lo bilang gua. beda kualitas Iya. emang gitu crossnya. Beda gitu kualitasnya loh. Gusto sama James tuh di situ. Iya. Dan tengahnya Chelsea lebih settle aja ya pas Cucurella main invert tuh. Memang Iya. kanannya jadi agak lebih kosong tapi Iya. tapi sisi kanan lebih kosong tapi lebih tengah tuh lebih kebantu lah sisi tengah lah. Caicedo main. Gue jujurnya sedikit bete kenapa Palmer nggak dipaksa nyerang. Gue sedikit bete karena gue mau dapet Chelsea versi 100%. Yang gue pengen kan Palmer nggak disuruh maju ke depan, gue kayak anjing juga nih. Lo tau gak? Dia lebih milih yang lain. Gue lihat kelemahannya Chelsea musim ini apa? Gak punya striker. Baru berasa sekarang. Berbeda sekarang. Ya maksudnya Jackson bagus ya. Buat gue Jackson terbaik di tim gue. Tapi di saat Jackson namanya pertandingan ada aja gitu. Lu ngerti ya? Lu jadi fans Arsenal ngerti kan? Lu tahu Havertz yang terbaik. Tapi ada case-case yang udah ini nggak works nih harus diganti gitu loh. Lu sering ngomong kalau lu butuh striker murni untuk plan B atau plan C gitu kan. Felix Nkunku. Nah, Nkunku itu nggak bisa offer apa-apa kalau sendiri. Masalahnya itu. Nkunku tuh harus duo gitu loh. Felix dia bisanya gantiin Palmer. Palmer di IPL nggak mungkin gantiin gitu loh. Jadi ini yang masih belum kelihatan nih. Nah, gue nggak tahu apakah ini akan di-solve. Tapi Fofana ini balik ke back sekarang ya. Fofana menurut gue solid hari ini. Iya, justru Colwill-nya menurut gua agak sedikit gerasa-gerusuk ya. Gerasa-gerusuk mungkin gerasa-gerusuk. gue ngeliat dia kayak apa bahasa gue kayak dia kayaknya pengen banget Chelsea menang gitu. Kayak prideful, ngerti gak sih lo? Tapi akhirnya jadi beban pribadi gitu. Sampai Mazraoui ikut marah tuh berarti something wrong. Emang dia awal berantem sama Colwill? Nggak tahu gue siapa sih kalau Mazraoui. Mazraoui itu berantem sama Palmer. Iya, Enzo iya. Tapi Colwill, iya. Lautaro Martinez memang kurang ajar. Itu yang panas-panasin Lisandro. Lautaro gini dong. Iya, apa The Butcher katanya The Butcher. Butcher. Yang Tapi hari ini sembilannya solid mau salah banget itu. loh. Hari ini solid banget Lisandro. Dan bola-bola Iya, crossing. gue juga Oke. bingung dia mau ngatain Lisandro match ini, gue juga bingung. Enggak, maksudnya Bagian lebih mana? kayak attitude kali maksudnya. Iya, maksudnya manas-manasin. Iya. Satu orang ya. Panas-manasin. Argen deh. Iyalah. Dia Siapa? Lisandro. Dan terakhir deh gue ngeliat tadi ngomongin Palmer kan dua-duanya nih mainnya ketika build up itu 3 back kan selalu sama. Gue kira Chelsea doang ternyata MU juga. Dan selalu passingnya kalau nggak ke belakang nih tiba-tiba selalu Palmer tuh udah ngeposisiin pas di between lines. Iya. Dan Sanchez tuh gue kaget banget ya berani berapa kali long pass ke Palmer dan itu gue ngeliatnya bahkan dari fans Arsenal pun kayak itu deg-degan. hukumnya wajib. Deg-degan gitu. Gue udah bilang kan, sebagai kiper Chelsea, mau lu jago mau lu bego, lu wajib distribusi. Distribusi. Dan kalau lu salah dalam distribusi itu blunder kebobolan, kata Maresca nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting lu berani distribusi. Jadi pelatih gue agak sinting juga. Makanya gue waktu ngeliat Nick Pope sebelum kita ke Arsenal ya, waktu gue liat Nick Pope tuh kan ketemu kita 2 kali ya di IPL sama ini. Nick Pope tuh nggak bisa main kaki. Lumayan kurang lah Nick Pope kan kipernya Newcastle. Tapi dia realistis. Bisa dia nggak mampu buang. Dia nggak mau buang. Kiper Chelsea lu nggak akan melihat itu. Pertanyaan terakhir apakah match ini merindukan sesosok Gallagher? Oh iya benar. Nggak juga sih karena midfieldnya bukan masalah tadi. Cuman kan butuh gelandang serang. dia rindu tadi Mason Mount. Lu nanya gue sebenarnya Gallagher dalam kondisi apapun gue rindu. Cuma kalau dalam match ini nggak terlalu. Ini daya juangnya Eli ya. Daya Iya. juangnya. Nggak ada Atau ini tadi kan. bola muntah yang dari Jackson kalau ke Gallagher mungkin gol itu. Ya makanya kangen ya Le. Sama gak anak Sama kayak gue Lo kangen Greenwood ya. Jordan Henderson. Ya intinya Ruud van Nistelrooy udah nggak 100% winning rate ya. 100 Win rate itu kalau nggak kalah nggak turun kan? Nggak turun. Win rate masih Nggak, ya gue gak kalah sama Dan nih guys, gue mau lurusin fakta sedikit ya. Di sini kan orang udah pada tahu nih kita ngomongin data kan bahwa Chelsea belum menang dari MU sejak 2013. Terakhir yang golin Juan Mata sejauh itu. Di Old Pelatihnya Trafford. masih Sir Alex sejauh itu. Tapi faktanya bukan berarti Chelsea kalah mulu ya di Old Trafford.
match seperti ini terjadi. Menang muda. Kemarin ada yang bilang menang muda. Ini gue yakin. Dua-duanya ngerasa Gampang. muda Li. Gue yakin. Enggak, dua-duanya ngerasa muda Li. Enggak, dia nggak bilang muda kok. Dia nggak bilang muda. Gue 50-50, Enggak, lu bilang 60-40, sedang. 50-50. Enggak, nih videonya. Sedang. Gue bilang sedang, Rim. Emang gue disrespectful bilang sedang. Kalau sebuah tim yang posisinya 5 lawan yang 14 bilang sedang, itu disrespect. Sampai dia ngajak botak itu kurang Tapi ente juga le, ya kayak gitu. Sampai ngajak botak, memberanikan diri. Ya, gua bilang. Itu wajar lah. bukan itu namanya jumawa. Lo bukan jumawa, lo hidup itu harus percaya diri pertama. Kedua, lo percaya proses. Oh, Chelsea ini 1 tahun lebih unggul dalam proses daripada MU. Masa gue nggak boleh ya lebih pede enggak. sedikit? Dua tim ini lagi sama-sama transisi. Nggak ada. Oke, Chelsea masih transisi, MU baru mulai transisi. Heeh. Ngerti nggak? Chelsea udah kelas 2 SD, dia baru masuk SD. Tapi lawan Leicester 5-2 loh. Le. Axel. Leicester B. MU is Nah, kalau lawan MU Jumawa nggak apa-apa. Nah, kalau lawannya Arsenal minggu depan, kalau Jumawa baru tuh berlebihan. Gue diajak botak lawan Arsenal. Nggak berani kan? Ya, Ana nggak. berani. Hah? Ana berani. Gue tau Kenapa diri jadi lah. ente yang berani? Ana berani. Lo berani? Berani gua. Kalau lo MU nih, MU Arsenal. Arsenal minggu depan. Berani banget. Berani? Parah. Oh emang lo diturunkan sama Tuhan bakal botak. Iya, emang takdir lo. Enggak berani lawan Arsenal Kita ke doang. tim yang minggu depan akan ngebantai Chelsea. Enggak bantai. Minggu ini yang kalah udah gitu. Iya. Kita Iya, timnya. kenapa enggak minggu yang Iya. aneh Ke kalah? Minggu ke ini tim ini yang kalah. minggu ini kalah, yang Satu-satunya. minggu ini kalah satu-satunya sama City. Ah, dihitung, Ya nggak di dihitung, nggak di ada meja fans, ini nggak ada cuman fans, nggak ada fans. cuman tim gue yang kalah. Dan menurut gue match kemarin tuh wah. Gue untuk ngedeskripsikan itu gue kemarin sama match Bournemouth tuh 2 match yang gue kesel sama Arteta dari sisi match itu ya. Sebenarnya kalau ngomongin line up cukup oke karena mungkin debatable di Partey harus minggu lalu lawan Diaz harusnya apakah dimainin lagi apa enggak. Tapi maksud gue agak sedikit make sense karena minggu kemarin works, sekarang dimainin lagi gitu. Tapi yang gue gak ngerti adalah kurang kreativitas, gak ada penetrasi, crossing Saka yang biasanya manjur ke pojok gawang baru terjadi. Bentar guys, Baru terjadi. Basya kalau emosional kayak gini guys. Baru terjadi di menit 80 ke atas. Party itu ngomel. Mhm. Dan di satu sisi justru Newcastle bisa dapat momentum dan berapa kali juga menyulitkan gawangnya Arsenal dan crossing. Di situ menurut gua Gabriel lengah banget, dia nggak bisa nutup bolanya ke Isak walaupun juga nggak bisa dipungkiri golnya crossingnya Gordon tuh bagus banget. Ya crossing Gordon tuh nukik ke kepalanya Isak. Iya. Jadi mau gimana pun Gabriel langkahnya udah Tapi nggak nggak dapet. maksud gua positioning markingnya itu kalau Gabriel di hari-hari yang lain tuh biasanya bisa lebih tight. Dan itu lagi. early cross. Bisa lebih tight. Enggak, menurut gua bukan belain Gabriel ya. Hmm. Tapi ini menurut gua kesalahan yang permisif. Kenapa? Gordon itu melakukan early cross. Early cross tuh cross yang masih di siku box. Jadi dia pikir Gordon masih mau penetrasi. Ternyata Gordon udah ngangkat bola. Ngerti gak sih? Mungkin dia udah kalah step di situ. Kalau menurut gua gini loh, kan bola tuh awal dari tengah baru dipasing ke Gordon kan. Ya. Di situ biasanya Gabriel sama Saliba tuh akan lebih rapat ke tengah. Sebenarnya gini, gua nggak nyalain pas dia nyampe ke Isaknya, tapi kalau misalkan si Gabriel nih bisa ngeganggu Isak, itu kan otomatis bisa ngeganggu headingnya dia, powernya dia. Entah bolanya bisa nanti pas ke tengah kiper atau bolanya mungkin keluar apa gimana. Itu kan fungsi defender kan nggak bisa sebenarnya nge-stop crossing tapi bisa at least ngeganggu. Dan kemarin tuh yang gue lihat sama sekali nggak ngeganggu gitu loh. Itu poin gue di situ. Enggak, maksud gue gini, itu kan terjadi sangat cepat ya. Itu kalau nggak salah bola turnover, bola counter press, kalau nggak salah ya. Seingat gue lupa. Bola itu adalah bola liar yang akhirnya dimenangkan sama Newcastle. Akhirnya sama salah satu gelandang Newcastle dikasih Longstaff kalau nggak salah, dikasih ke Gordon. Dia ke Kalau nggak tengah salah. dulu, jadi posisinya ke tengah midnya defendernya Arsenal baru dipasing ke Gordon. Gordonnya pun posisi deep. Sebagai winger agak deep. Terus dia penetrasi, dia dribble. Nah, mungkin logikanya si Gabriel ini akan terjadi sequence yang winger nih ini ngebawa bola. Iya, Ngerti nggak lo? Salah judgement di situ. Ternyata ada early cross. Di saat bola itu ditendang, posisi badannya Gabriel itu terlalu jauh sama si Isak. Itu yang gue bilang dia kalah langkah. Apapun yang lu mau dari Gabriel, even dia Maldini itu nggak akan terjadi karena posisi itu dia udah salah langkah. Nggak, gue makanya tadi bilang gue nggak nyalain bola nukiknya. Maksudnya Iya, lu berharap dia ada di sebelahnya Isak kan? Ada movement itu, kalau gue lihat kan replay beberapa kali, gue ngerasa kalau dari sequence itu, dari menurut gue Gabriel bisa lebih tight ke
ke Isaknya. Itu kalah kah? Menurut gue. Ya debatable lah kalau itu. Menurut gue bisa lebih tight. Terus ayolah. Kenapa you don't score more? Itu problemnya. Nah itu makanya Iya kan, kenapa gua lo ngebahas- salahin gol itu kan? Enggak, gue lagi ngebahas sequence golnya. Oke. Baru kita masuk ke poin di mana Arsenal minim banget kreativitas. Bahkan yang gue bingung setelah Nwaneri masuk, justru bola tuh ke dia cuma sedikit banget. Sangat padahal harusnya kan dia bisa jadi pembedanya, bisa jadi yang walaupun dia dapat berapa kali lepas juga, tapi dia ini bisa dikalah sama Saka gitu loh. Dan justru bola tuh sangat jarang banget ke dia. Declan Rice crossing set piece juga salah-salah. Havertz blank. Havertz blank, semua blank. Havertz blank bukan hanya sebagai striker ya. Sebagai striker yang dinamik, yang bisa drop Iya. deep dan berkombinasi dan yang punya off ball movement yang bagus tuh kemarin blank gitu. Tapi kredit lah buat Newcastle, menurut gua bisa ini dan buat lo fans Arsenal yang udah Arteta out udahlah. Maksudnya ya it's okay. Itu pendapat pribadi, gua nggak masalahkan itu, tapi Kardus sih menurut gue. tapi lu lihat di tiga Capek musim baru lah. berapa match aja? Bukan masalah itu. Mereka kan pengen juara, Le. Paham. Faham. Menurut gue itu pendapat pribadi lo, gue nggak menyalahkan itu. Udah Cuman berapa musim, kan? cuma kalau menurut gue it's too early. Kita masih 7 poin dari Liverpool dan kita udah ngelawan 7 klub yang di posisi 10 besar gitu loh. Dengan kondisi kita segala macam, abis ini kita ada Odegaard balik, kita masih di Carabao FA, Champions League juga kita masih di top 10 gitu loh. Maksud gue masih banyak opportunity, masih belum selesai gitu loh maksud gue lu mau ngejudge ya nanti kalau emang udah bener-bener mathematically finish, selesai, nggak ada apa-apa, oke. Cuma kalau menurut gue ya kritik match lawan Bournemouth, tapi menurut gue nggak harus over itu dulu lah. Oh, out menurut gue Kardus sih. Jangan terlalu over dulu karena Karena belum fans kelar, MU belum bisa kelar, sabar sama ETH sampai kapan? belum Iya kan? kelar. Harusnya belajar dari fans MU kan. Beda Lo kok bedanya apa? Bagusan nanti halah dibanding Arteta. Tim yang pembangunannya masif, progresif dan bisa diukur ya, Iya. itu Arsenal bukan MU. Sekarang ini nggak perlu Iya bola kan? Fans MU aja bisa sabar. nggak bola main 5 cantik season. oke, Le. Main cantik Satu oke. trofi. Tapi kan setiap fans pasti pengennya juara. Juara. Even gue. Minimal Carabao Cup. Hmm. Ini Arsenal udah berapa musim pakai Arteta, cuman dapat FA. Community Community Shield nggak kok. ngitung lah. Ya, nggak ngitung lah. ya mau dihitung Iya, juga nggak apa-apa. terus Makanya kenapa itu gua nggak lah, bisa menyalahkan betul. fans Arsenal, mereka tuh capek Mas sebenarnya, Iya. Mas. Mainnya bagus. Gua akuin Arsenal main bagus, cuman sayangnya cuman itu. mereka Nggak pernah capek udah 20 tahun disalahin Arteta. Karena gini, Li. Kan Karena gini, Li. capek 20 tahun bukan salah Arteta 20 20 tahun tahun. nggak benar-benar. Iya. Hmm. Kan bukan salah Arteta Di 20 Liga tahun. nggak cuman Premier League. Nggak mungkin Arsenal Siapa juara pelatih Premier League terbaik susah. setelah Arsene Wenger? Ya Arteta. Ya Di Arteta. Arsenal, ya udah. Arteta. Karena gini, sorry. Karena menurut gua problematika terbesar Arsenal itu bukan di pelatih. Kita dapat pelatih yang oke, kita belum juara, tapi secara rebuilding itu kelihatan progresnya. Secara competition juga kita di liga terutama compete dengan Jurgen Klopp Tapi pemiliknya juga dan pelit sih. dan City gitu loh. Menurut gua underlying problem Arsenal tuh bukan di manajer dulu. Lu oke, nantinya next lu mau mencet Arteta, next itu problem next. Tapi justru menurut gua di technical director di Edu Gaspar. Lu kalau ngomong Arteta nggak beli striker, lu pikir Arteta tolol nggak tahu problematika Arsenal tuh apa? Dia berapa kali nyindir di press conference kita nggak klinis, kita nggak klinis. Lu lihat apa yang Edu lakuin, ngelon Sterling. Itu loh. Apa salahnya Lonster? Enggak, lu butuh striker, lu butuh forward yang berquality. Itu udah disindir sama Arteta dari musim. maksudnya lo beli forward dan Lon Sterling kan bisa dua-duanya. Apa urusannya sama Lon Nah Sterling? itu dia maksud gua, kenapa lu nggak achieve suatu hal yang lu harus Lo kalau capek ngerjain, dulu. lo ngerjain tugas, lo ujian nih. Ujian yang 45 menit ya. Lo Iya. ngerjain soal gampang dulu, soal susah dulu. Gampang dulu. Soal maksudnya? Ya soal Nih. gampang dulu. Ya udah, itu kan Sterling soal gampang. Iya. Ya udah nggak usah dibahas soal gampang. Lo enggak gini loh. Ekspektasi fans kita kan mau juara. Kita tahu musim lalu ini problematika itu apa udah jelas clear, itu di forward. Itu sangat clear. Sama yang kedua, Iya. yang kedua Apa? mentalitas. Iya, mentalitas, setuju Itu pasti. mentalitas. Maksud gua adalah kenapa Edu tuh nggak bisa Atau nyelesain. duit lo salah. Gua nggak tahu ya. Nggak Ini ada. asumsi ya. Atau mungkin lo terlalu gambling sama pembelian Declan Rice terlalu mahal. Enggak. Iya. Gini Hah? loh, gua mau Lah iya ngasih Abis itu lo nggak punya kemampuan Le. apa-apa. Gue mau ngasih analogi Lo kayak gini. Hail Mary ke Declan Rice, lo pikir Declan Rice Mesia bisa ngerubah segalanya, abis itu strike. Kalau kata orang your hands are tight, keiket tangan lo nggak bisa ngapa-ngapain. Arsenal Mau ngapain? Bukan.
Arsenal nggak akan bisa juara kalau masih ketergantungan Punya satu pemain. duit era yang dia beli Declan Rice kan beli Havertz. Punya duit belinya Havertz 65 juta. Gini, 65 juta, bro. Arteta bukannya tanpa kritik, dia bisa dikritik dan sangat pantas dikritik terlalu kemarin. Tapi gini, lu kalau lihat Jurgen Klopp one of the best manager all of time, Pep Guardiola one of the best manager all of time. Gue tunjuk mulu pas Iya. nanti ini. All of Liverpool time apa all of Iya, pokoknya di Premier League. Lu lihat atasnya ada Apa? Lu lihat atasnya ada siapa? Di Premier League ya. Di Premier League iyalah. Klopp. Klopp. Enggak maksudnya Enggak lah. ya udah Enggak, Liverpool. Oh iya, time iya. Nggak usah tentunya. Liverpool Nggak usah time. tentunya. Liverpool Iya. time. Oke. Tapi lihat atasnya Klopp ada siapa? Michael Edwards. Walaupun Liverpool mungkin punya masalah yang beda tapi di owner kan, bukan di Dove-nya. Tapi lu lihat Liverpool zaman awal prime Klopp. Kayaknya berapa tahun terakhir yang banggain chemistry Eta Edu. Oh, Arsenal ini struktur perusahaan Makanya organisasinya nih ramping. Jadi ada Arteta langsung Edu dan Edu ini pinter. Dia sama Arteta bisa berchemistry, ya kan? Makanya, let me Kita finish bangga tuh. sama organisasi kita. Tiba-tiba eh. sekarang fuck Edu. Gimana nih? Gue gak bilang fuck Edu. Ya, maksudnya lu nggak Gua senang sama bilang, Edu kan, cara he is Edu not kerja. good enough. He is a good tapi bukan levelnya Michael Edwards, Sixi Bargastein, Soriano. Kok kesini Ini- Ciki ini- Bagas? Gue Bukan, kesini, ya. kesini Ya, mulu refleks, makanya nih. refleks. Soriano bahkan sekarang MU punya menurut gue secara Omar organisasi lebih top gitu loh. iyalah. Liverpool zamannya awal-awal Apa Vivel ini? Sama Nggak, siapa awal ini? prime Klopp, Dan dia Rashford. beli Van Dijk, dia beli Mane, Salah. Itu Arteta nggak dapet itu. Maksudnya nggak dapet secara complete package gitu loh. Kalau lu bayangin Arteta under manajemennya City, under manajemennya Liverpool yang sekarang gitu loh. Ini gue jawab ya. Dia bakal dapat pemain yang lebih berkualitas menurut gue. Dulu. Menurut gue dia bakal dapat pemain yang berkualitas. Arteta tuh udah ngerengek-ngerengek pingin forward, pingin apa nggak dikasih gitu loh. Tapi gue setuju banget kalau lu Iya. butuh forward, tapi lu jangan nyalain Lon Sterling. Enggak ada hubungannya sama sekali. Enggak, bukan gini loh. Lon Sterling itu lu lakuin ketika objektif lain udah dilakuin. Objektif lain belum dilakuin. Ngerjain kalau ujian yang dikerjain yang mana dulu? Yang gampang Kita kan dulu. udah clear objektifnya apa, Le? Iya, sekarang yang susah nggak kelar-kelar nih. Ada yang gampang kelarin Itu dulu dah. sebenarnya nggak susah. Si Pep mau Haaland datang. Liverpool datang. Edu itu Sekarang melihat kalau Haaland lu punya budgetnya untuk Haaland, menurut lu duel sama City lu bisa menang? Lo kalau direktur footballnya kayak mereka, Ya Iya, enggak lah. enggak. bisa. Enggak lah. Haaland juga ngelihat project klubnya klub Gini, nah, apa. gini, Mat, itu dia. Iya kan? Menurut gue tuh kalau minusnya Arsenal adalah orang tuh nggak giroh buat masuk ke timnya. Nih ya, Orang tuh- ini no banter dan gue setuju. Ini orang tuh nggak Nih. giroh. Gue nggak ngatain nggak apa. Dan lo tuh tadi ngomong Mane salah. Mane oke lah. Southampton lagi bagus-bagusnya diambil sama Liverpool. Cuman itu kan gambling. Itu gambling banget. Mane itu gambling. Gambling. Salah di Roma baru bagus tahun. Iya. Setelah jelek spellnya di Chelsea, setelah di Fiorentina biasa aja, ditarik sama Liverpool, gambling parah. Ya. Maksudnya ini satunya Rim. Yang satunya Firmino. Firmino lagi. Iya kan? Iya. Enggak, Firmino datang no one. Iya, gambling. Firmino kan parah. enggak, Firmino di nurture. Firmino Iya. dibentuk di Liverpool. Nah itu nanti tak. Nah, Iya, part of being a good director adalah bisa kan ini tugas scouting apa segala macam itu tugasnya ada tim scouting sendiri dan itu dianalisa bersama sama director apa segala macam. Itu ada power of negotiation juga networking. Edu ini dia awalnya dari Liga Brazil, dia nggak punya networking sebanyak itu. Gini, kalau lu bilang apa sih yang kita puji dari Edu dan Arteta, emang secara cultural team Edu tuh sama Arteta ngebangun kesolidaritas antar lini di Arsenal. Tapi kalau kita ngomongin secara transfer, dia nggak perfect, maksudnya nggak sebagus itu. Oke, tapi not good enough, ngerti nggak sih? Oke. Tapi secara cultural team dia ngebangun Nah, ini yang Karim ini. tadi point out, Iya. transfer kan. transfer. Gue Bisa spesifik jadi ke transfer. masalahnya bukan Edu, tapi yang Karim sampaikan. Iya, nggak ada girohnya orang buat masuk ke Arsenal. Kalau dari gua Mat gini. Hmm. Pertama kita harus bedakan dulu antara Klopp sama Arteta. Iya, Ya Klopp kan? is better manager. Better, ya kan? Better, jelas. Klopp ini Jelas. punya pemikiran sendiri, punya taktiknya sendiri, punya caranya sendiri. Iya, Dia cerdas untuk membangun pemain. iya. Bisa lihat Roberto Firmino di Hoffenheim nggak kelihatan. Akhirnya masuk ke Liverpool, Hmm. jadi salah satu pemain terbaik Iya. era Klopp, Iya. ya kan? Itu yang pertama. Edward itu selalu mengatakan kepada Klopp, Mhm. dia bilang mau nggak pemain seperti ini. Nah Klopp itu bisa memikirkan Mhm. konsepnya. Kalau dia masuk ke sini, bisa nggak gua mainin kayak gini? Nah kemungkinan yang dipermasalahkan adalah antara Edu dengan Artetanya, Mat. Edu sudah ngasih list pemain nih, tapi Arteta nggak yakin dengan pemain itu. Yang akhirnya tidak ada pembelian pemain di situ. Paham Make nggak? sense nih. Ada tuh
Ini make sense. Kalau gue gini, Enggak, anak ngeliat intinya. enggak, kita sebenarnya nggak akan ada yang tahu yang pasti behind the scene-nya gimana. Tapi gini Iya. loh, tapi menurut gue adalah dari Arteta ini sebenarnya udah jelas apa yang dia unek-unekin tuh mau apa gitu loh. Dia dari awal pembelian striker ya, sebelum ada Gabriel Jesus, dia mau Vlahovic. Dia mau siapa namanya? Sesko. Di awal transfer window kemarin dia mau Sesko yang datang. Nggak deliver, nggak ini. Akhirnya semua dragging sampai akhirnya nggak dapat apa yang dia mau. Jadi menurut gua kalau lu udah Jadi Edu out ya. kalau lu udah gua out jujur aja. Edu out. Karena gini, kalau Arteta lu udah punya technical director yang bagus, ketika Artetanya nggak perform, dia akan dipecat dengan sendirinya kok. Paham gak lu maksud gue? Jadi menurut gua, oke lu mau Arteta out terserah, tapi menurut gua ada bigger problem dan Arteta gitu loh. Sekarang bukan Arteta nggak bisa disalahkan, Arteta masih bisa banyak dikritik, masukin pemain jangan kelamaan menit 70. Mungkin harus punya plan B yang lebih, itu bisa. Tapi kan kalau lu punya quality di bench yang memadai juga, jadi tugasnya Edu sebagai director of football, semua itu bisa dilakuin. Dan itu berkaitan sama Gitu. piala yang lu bilang. Iya. Gak ada piala karena bench. Iya. Sama yang kedua, Dan gini, ini juga kan tim dia nih si Karim. Dia Hmm. bangga-bangga dapat FA, dapat Carabao. Kenapa? Orang dia ngalahin Premier League. Iya. Enggak Lah, ngalahin. harganya Premier League. Enggak. Ya terus. Kan kita peringkat 3 di Premier League waktu itu. Pas Carabao. Iya, first season, pas Iya. FA. Cedera semua. Iya. Yang gue Iya, bangga-bangga. maksud gue. Masa gue harus balik ke situ lagi? Bukan. Yang gue bukan. bangga-banggain adalah with the season that we didn't have many key players, that almost all of our players is missing, we still win a trophy. Gue setuju, tapi dari semua trofi ya, yang paling susah ya dan harganya paling mahal, dimana kalau lu ngejar ini lu bisa nggak dapet semuanya, itu Premier League. Iya Dan benar. itu dilakukan sama Arsenal. Arsenal mau ngejar Premier League, kok bodoh Ngebuang deh. yang lain. Yang lainnya bodoh. Ngerti nggak lu? Di sisi lain, lu fokus sama yang possible. Nangkap? Kayak gue musim ini ya, gue fokus sama yang possible. Gue bukan orang gila ngincer Premier League. Conference League, Carabao tapi tolol, dikalahin. FA mungkin kan? habis ini. FA mungkin menurut gue terlalu mahal harganya. Mungkin Conference League aja kan gitu. iya, Gitu. Intinya gitu. Intinya kalau gua closing nih sebelum kita ke Liverpool enggak ini bentar ya, sebelum gua closing ya di sini gua ini. Iya. Intinya gini. Menurut gua lu mau Arteta out tuh valid. Terakhir lu mau Arteta out juga valid. Gua not against that opinion, tapi menurut gua kita punya masalah. Tadi gua rangkum lagi, kita punya masalah lebih besar, yaitu si Edu. Dah, that's it. Oke. Lagian siapa yang mau ke Arsenal mau piara Liga Champion? Liga Champion mau ngambil pemain bintang. Menurut lu ngaruh nggak? Jujur. Apa? Jujur ya, objektif. Menurut lu pendapat tuh ngaruh nggak? Pendapat apa? Karena lu zero Champions League, gak ada yang mau ke lu. Gyökeres. Enggak, Siapa lagi? Katanya Gyökeres. enggak masalah gini. Masalah banyak orang yang mau ke Arsenal itu karena dia ngefans sama Arsenal di dulunya lah, zaman-zaman era Henry Wenger. Dia ngefans Ya kan? sama Henry-nya Yang- sama Wenger-nya. Apakah anak-anak tersebut aja lahir rata-rata nih ya, yang kita Iya. ngomong sekarang bintang lahirnya 2000, 2001, 2002, nggak ada yang ngerasain. Iya, tapi dia masih ngefans akan itu ada gitu loh. Mungkin nggak semasif di era 2010-an, tapi ya sekarang masih ada aja gitu loh menurut gua ya. Tapi ya mungkin ada juga benernya, tapi kalau lu bilang daya tariknya nggak ada juga nggak juga. Tapi nggak juga sih, kayak Chelsea 2003 itu atau Abramovich masuk, Chelsea apa? Chelsea nggak punya Champions League. Chelsea terakhir juara Premier League 50 tahun yang lalu. Chelsea bigger than Arsenal mid Premier League. Di era Premier League. Oh, Oh, iya. era Premier League ya, Iya. era Premier League. Iya. Jadi Iya dong. Iya. Gue sih nambahin dikit aja. Kalau gue mau narik ke matchnya Arsenal Newcastle, menurut gue Oh, kita nggak ke match sama sekali. itu dia makanya Tadi gue gua izin bilang sama minim sekali. kualitas Gua apa izin. segala macam. gue izin dikit. Arteta stop deh. Menurut gue yang Arteta yang mau cabut gue juga nggak peduli. Cuman hilangnya Odegaard sampai sehancur ini aneh menurut gue. Menurut gue sedikit aneh. Dan lo mencoba style of play yang mendadak beda karena lo ngerasa style of play lo gue udah keren tapi kok gak menang-menang ya. Anggapannya kayak cowok udah baik nih. Kok gue gak dapet cewek ya. Iya. Aku susu jadi anjing ya. Iya. Jadi anjingnya salah juga dia Iya. kan. Jadi anjingnya kanjingan. Jadi lack ternyata. of identity ya. Lack of identity banget Iya. parah. Gue ngeliat Arsenal mau nyoba mainnya counter attack kayak Liverpool itu enggak. Mau Nggak nyoba sih, bukan counter attack, bukan iya Arsenal. bukan juga makanya mau nyoba main cantik juga udah enggak. Parah ini gua ngeliat Arsenal terlalu boring menurut gua. Matchnya boringnya. Padahal gue parah. pikir Arsenal satu-satunya tim yang bisa ngeganggu cara bermainnya Newcastle. itu dia. Newcastle terkenal dengan physical dan agresif kan, dan Arsenal punya otot itu kan. Gue pikir, oh kalau Newcastle bisa gebukin yang lain,
Tapi sama Arsenal nggak bisa gitu. Itu dia. Tonalnya mirip-mirip babak kedua loh. Hmm. Tonalnya mirip-mirip babak kedua. Tapi sisi lain gue harus sampein lagi ya. Menurut gue pribadi St. James Park underrated. Iya. Menurut gue pribadi. underrated Iya. itu setuju. Cuman menurut Itu gue auranya, gemuruhnya serem sih itu stadion. Menurut gua 11-12 sama Anfield yang kemarin bisa comeback lawan Brighton. Klub apa itu? Kuat. Satu-satunya tim yang di 5 besar menang, bos ya. Enggak, maksudnya dibandingkan Big Six ya. Iya. Cuman satu-satunya yang menang. Big Six Tottenham menang juga, lu salah li. Big Four. Enggak, gue bener lu yakin juara? Kalau yakin. Karena kita fans Liverpool dari lahir, kita meyakinkan Kayak 2 Liverpool akan minggu lalu juara. gak gitu anjir. Tahun lalu ya? 2 minggu Kalau gue lalu inget-inget enggak. ya, inget-inget tahun lalu ya. Tahun lalu kan kayak gini. Gue ngerasa nggak fair. Gue ngerasa nggak fair Arsenal bilang jagain Piala City. Loh, the real babunya City tuh Liverpool. Tapi Liverpool Lah, juara. Juara lainnya FA Champion. apa Lu ngomongin liga. Enggak, Atas kan musim bedanya lalu. sama Arteta kan. musim 2 musim lalu. Oh ya kalau Ya itu. tukang jagain piala kan lu. Tapi kan kita juara Le. Ada Ada Carabao Carabao Cup, FA bener sih. ada FA. Kalau Arsenal Iya. nol. Dia ya udah Premier League yang ngejer dapat juga nih Carabao ya. Iya, Dia setidaknya Kenapa nggak gak kosong. realistis aja sih kayak Carabao dulu Iya, atau nggak bisa. FA? Karena menurut gua udah pressure dari fans-fansnya ngerasa this is our time to win the Premier League. Yang menurut gua udah kasihan jujur. Chelsea-nya lagi mencoba bangkit, MU-nya lagi mencoba bangkit. Takutnya pas nggak kita keburu. kita udah bangkit. Jangan ngepon. Pas kita Liverpool. udah bangkit beneran. Enggak, kalau muncul. Liverpool udah emang tim yang lebih besar. Enggak kan lagi bahas Sementara- Liverpool. Oh iya lupa. Lagi bahas Iya, iya. Liverpool anak akuin lu ya, anak akuin Iya. ya. Kalau perihal transisi ya. itu gue pas Serem anjing dia dulu. pas yang gol kedua ya, yang gue bilang Yang salah. Yang salah. yang gue bilang Gue sebelum salah nendang udah ngomong kan? Iya. Gol nih, klasik salah. gue bilang serem banget anjing transisinya. Gol bangsat. Jadi yang kita lihat di babak kedua tuh semacam ada pep talk. Di babak Iya. pertama Ya ini game antara dua ini ya. Babak pertama gamenya Brighton. beda ya. Babak kedua punya Liverpool. gamenya Liverpool dan main di Anfield dia bisa comeback. Sebenarnya gue nggak bisa ngomong banyak secara taktikal ya. Iya. Mungkin yang lebih ngerti karena gue cuma nonton tuh sambil makan-makan gitu. Tapi yang gue lihat adanya semacam giroh atau semangat di babak kedua yang berbeda. Dan ini gue yakin ini peran slot di ruang ganti. Ini peran benar-benar man management gitu. Dimana di babak kedua banyak banget tackle yang dilakukan sama Liverpool, intercept, duel yang dimenangkan oleh Liverpool yang akhirnya berbuah second ball yang habis itu dibuat serangan cepat gitu. Jadi pemainnya sama, tapi dua game yang berbeda gitu. Dua jiwa bermain yang berbeda gitu loh. Dan ini truly pasti dari pelatih, bukan dari mana-mana. Gue udah seneng banget padahal. Ibu cedera. Gue udah seneng banget. Ya, gua bahas ya. Gue kira Jokowi. Kira-kira gimana Li? Menurut lu gamenya kemarin lu tuh gimana? Pertama, this is Anfield. Yang kedua, top the league. Anfield. Liverpool top of the league. Nah, gua membahas pertandingan kemarin. Di babak 1 bener-bener ambiarnya. Gua harus akuin. Brighton bermainnya cukup luar biasa. Dia menyerang, Szoboszlai nggak guna sama sekali. Ditambah lagi belakangnya Tsimikas bener-bener ambiar banget. Di situ awal gue line up keluar, gue seneng banget. Akhirnya Tsimikas dimainkan di menit awal. Ini pertama kalinya era Premier League, eranya Arne Slot dimainkan di Premier League. Dan bermainnya cukup parah banget Le. Nggak kuat. Demam panggung nggak? Hah? Mungkin karena baru starting jadi kayak nervous gitu nggak? Ya bisa jadi kayak gitu. Nah di babak pertama kita diserang, ya beberapa kali kita diserang terus. Liverpool cuma ngandalin counter attack. Darwin gak mencetak gol, ini pemain gak guna. Tadi lu tanya, kenapa lu lebih prefer Gakpo daripada Diaz? Gua sangat setuju. Ya. Karena apa? Seperti yang katakan gua kemarin, ketika Gakpo dimainkan dengan Darwin Nunes, itu masih menyatu, Mat. Buktinya cetak gol kemarin, walaupun kena rambutnya Nunes ya, yang game gol Gakpo. Di babak kedua kita mulai berubah ketika ada Maldini. Siapa tuh Maldini? Joe Gomez. Nggak, emang bagus sih. Di babak kedua Bagus sih bagus. Enggak. Gue ngerti maksudnya Maldini di game itu kan. Iya. Karena di Sasi pun pernah jadi Maldini. Ini Haaland bukan- dikantongin 90 Badia Chile pernah jadi Bukan Maldini. cuma Maldini Le, Sergio Ramos, Nah, kan Pepe. dia tuh nambah Maldini, lu ngasih Nesta. satu. Dia Tapi lo nambah. disclaimer hanya di game itu kan. Di game itu. Nah. Curtis Jones
Bagus tuh. Kemasukan Babak kedua. Iniesta, Xavi. Kan iya kan, lu jangan bilang Toni bagus-bagus, Kroos. dia lanjut lagi. Gila, dua pemain ini masuk merubah segalanya. Dia Bahkan ada momen Jones yang lu tau gak sih di kanan yang dia flick kayak CR aja. Iya. Tau gak sih lu? Yang dia flick kayak Iya, CR iya. tapi bolanya ketinggian. Lu ingat gak? Oh, iya. enggak coba ini. Ada Gak bakal Tuh, Enggak, yang Iya. dia dipasing sama siapa? Terus sama dia diginin. Gini. asik ya. Serat. Nih anggap kaki kanan, ini kaki kiri. Ah. gua kira CR li. Coba kalau itu gol Loh, musim ini Mat, Jones. Curtis Jones lebih bagus daripada Szoboszlai. Oh iya. Coba lu cari info ya. Iya. Enggak jujur. Enggak Ah. ini out of the pitch ya, di luar lapangan ya. Heeh. Di luar lapangan ya. Ini Karim sama gue udah nyadar. Ah. Lu coba kulik hubungan John sama Arne Slot. Heeh. Gue agak curiga sebenarnya. Main mulu. Main mulu andalan. Coba. Iya. Allah ya Fad yang enggak gitu. Perhatiin nggak? Iya kan? Akuin. Jijik banget le. Pemain pertama selepas Klopp, Jurgen Klopp, yang paling sakral di dalam dunia Liverpool. Pemain pertama yang berani ngomong jelek tentang Klopp dan sedikit tanda kutip kurang ajar, Curtis Jones. Terus Yun. Ngomong apa dia? Di preseason. Ingat nggak? Sekarang berbeda. Pelatih yang sekarang lebih begini. Cari data. Oh, gua enggak baca. Itu Kalau kalau cari datanya, satu-satunya pemain yang gue tahu ya sampai hari ini ya, yang berani ngebandingin Slot sama Klopp Cuma Jones. Gue belum baca, tapi kalau Jones ngomong kayak gitu, gobloknya. Lo cek. Kenapa gue Preseason. bilang goblok? Preseason. Di eranya Klopp, padahal dia dimainin mulu le. Bukan masa dimainin gak dimainin. Dia bilang latihan kita lebih bagus. Ini kita pokoknya sekarang Oh goblok tolol. cari, Curtis Jones. lo cari. Ntar Makanya gua gue cari. curiga ada hubungan apa Curtis Jones dan Arne Slot. Oh goblok, gak jadi, gak kerasukan tolol. Lanjut, Le, sama lanjut itu. tadi ya. Lu nggak tahu ini? Gak tahu gue. Kan Kulik. kita udah pernah ngomongin ini. Kulik. Enggak, gue gak pernah ini. Ntar coba tak cari ya. Oh Ini tak. foto ini. Ente lupa kalau nyusahin editor itu hukumnya masuk neraka. Oke, gue lanjut lagi di pertandingan semalam. Babak kedua tadi. Babak kedua tadi ya kita lebih berubah drastis ya. Ya walaupun Brighton beberapa kali dia juga menyerang juga dari counter attack. Liverpool mainnya rapih banget dari segi belakang. Konate keluar. Gue pertama waktu Gomez masuk gak yakin. Ternyata dia bermain bagus. Cuman lagi dan lagi kita gak clean sheet. Yang gue permasalahkan sebenarnya ya oke lah permainan dia kayak gini lah Arne Slot. Maksudnya dengan menjaga pemain gak ada yang cedera loh. Keren gak? Keren gak? Ciesa. Apa Ai bilang? Iya. Jadi Kalau Ciesa memang barang defect. Oh, iya. Suka overheat. gue disrespect sama satu pemain Liverpool dan gue mengeluarkan dia dari kata label legenda. Ini orang brengsek sebrengsek ya. Steven Gerrard. Jamie Carragher. Kenapa dia? Ini orang Tiba-tiba kardus jangan langsung kayak gitu emosi tiba-tiba. Berapa kali le? Pertama, kalau Liverpool menang nggak pernah dipuji sama sekali. Kalau Liverpool seri atau kalah, diomongin sama dia. Pertama waktu dulu, gue lupa pokoknya intinya dia menyatakan kalau lini depannya Liverpool kayak gini, Liverpool nggak mungkin memuncaki klasemen. Betul. Yang kedua, terus dia ngomong kalau misalkan main lawan Arsenal seri, dibilang hari ini permainan Liverpool mengecewakan. Betul. Padahal seri, Rim, nggak kalah Iya, kita. menang harusnya bisa Lo menang. tahu nggak? Jamie Carragher itu legenda kan? Enggak, Dan- bukan legenda. oke. Bagi gue bukan legenda sekarang. Tapi yang jelas dia fans Liverpool. Dia Fans cinta- Everton. Everton ya, fans Everton. Bukan. Oke, dia ngomong tumbuh besar menjadi fans Everton, tapi cerita dia bekerja untuk Liverpool, persahabatan dalam Liverpool, apa yang dia Karena capai. ini, Le. Sebentar. Udah otomatis hatinya Liverpool. Pasti. Banyak orang yang dari Jakarta, contoh, gue punya sahabat dari Jakarta fans Liverpool, harus kuliah di Leeds. Ngerti nggak? Dia dari kecil fans Liverpool di Jakarta, kuliah di Leeds. Di Leeds, mau dia ngomong fans Liverpool, dia pulang yang dia sedihin tuh kalau inget Leeds. Lo ngerti maksud gue? Nah kan maksud gue. Dan Jamie Carragher walaupun di fans Everton, pasti dia ngerasain itu. Iya kan? Berapa lama di Liverpool nggak sebentar. Nah, apa yang terjadi sama Jamie Carragher seperti terjadi sama lu? Lu masih menolak realita ini bukan Jurgen Klopp. Lu masih insecure sama masa depan. Sama Jamie Carragher Ali Anaki, nggak ada bedanya. Beda, Lu Le. ngerti maksud gue? Beda, Le. Kalau sama aja. Kalau gue waktu itu mengakui takut, tapi setelah gue tahu permainan Arne Slot kayak gini dan gue puji dia, ya memang gue dulu gue akuin memang gue nggak tahu dikatain kardus oke. Karena gue nggak tahu. Tapi gue nggak pernah menyatakan selama dipegang Arne Slot Liverpool nggak mungkin peringkat 1. Selama penyerang Ya itu Liverpool. bentuknya aja. Ya, Coba intinya aneh, dia Le. insecure, dia masih was-was akankah Slot bisa sedominatif
Klopp. Nangkap nggak maksud gue? Ah. Dia representasi fans Liverpool aja menurut Tapi gue. bukan ngata-ngatain terus-menerus Le. Sekarang kita setiap Liverpool, kalau Liverpool menang gue puji Liverpool. Carragher enggak Le. Enggak pernah memuji. Kemarin ngomong Liverpool. apa? Kemarin ngomong apa? Waktu lawan Arsenal Ah. seri, dia bilang Liverpool menunjukkan permainan yang sangat mengecewakan hari ini. Setuju. Kok setuju dari mana? Setuju. Pas lawan Arsenal Harusnya ya bisa dong. menang. Menang dari mana, Rim? Harusnya bisa menang lawan Arsenal. Iya sebenarnya iya kalau di luar konteks. Brengsek. Terus waktu Darwin Nunes gak bisa cetak gol, Ah. dibilang kalau ini depan Liverpool Darwin Nunes ini gak akan pernah memuncaki klasmen lagi di eranya Arne Slot. Emang Nunes bagus. Nggak bagus, Iya, tapi kan terus. omongannya dia seharusnya bisa dirubah kayak gini nih. Kenapa Liverpool nggak nyoba mencari pemain lain? Ya Darwin Allah, Nunes cuman yang- katakan. Iya, itu sama aja menjatuhkan, Lo tau Ri. nggak? Lo tau nggak? Lo Bahkan tuh- Gary lo belum Neville- bisa membedakan mana yang tersurat sama yang tersirat. Iya. Yang tadi gue utarain sama lo yang tersirat. Mm-mm. Makanya gue bilang dari perspektif gue dia adalah seorang fans. Dia seorang fans yang mau Liverpool maju. Dan dari apa yang Slot kasih lihat di awal-awal ini nggak meyakinkan. Nangkep nggak? Ya udah. Fans itu memberi kritik saran, Le. Bukan selalu memberi kritikan. Kalau kritikan doang namanya kardus. Lah, lo bayangin Jamie Carragher, maaf ya, muji-muji nyepongin Liverpool di media. Kalau nggak dikatain kardus, Ah. kan dia dianggap bias dong. Dia juga punya tanggung jawab sebagai dia kan pandit. Iya. Dia pandit netral. Dia pandit netral. Dia harus nunjukin kalau dia netral. Artinya kalau ada kejelekan di Enggak, Liverpool, berarti concern cari iya. Matt Carragher yang muji Liverpool saat Berarti menang. concernnya Cari, Ali adalah cari, bener. concernnya adalah Cari. gini, concernnya Ali adalah lu sebagai legend, kayak lu ibaratin kayak lu Frank Lampard, lu siapa, harusnya pemilihan diksi katanya lebih semua benar. fans Chelsea ngatain Project Todd Boehly. Tapi memang Bobby Mikel ngatain Jackson. Biasa aja. Bukan, Iya, iya, Mikel maksudnya gini, ngatain. Iya. gua bahkan ngomongin Gary iya. Neville, Gary Gue gak Neville, ngatain mereka kardus. Apalagi bukan legend. Ya, dia Gila. menurut Bang. Ali, Gary Ali. Neville yang musuh berbuyutannya Liverpool lebih banyak memuji Liverpool daripada Memang Jamie begitu. Carragher. Dunia pandit gitu. Iya. Dunia pandit semuanya kayak gitu. Karena dia gak mau dibilang bias. Nangkap gak? So, nanti coba cari. Nih, cinta ini tersirat bukan tersurat. Nah. Karena Gua- cinta tersirat. Gua fans Liverpool, gua penggemar Liverpool. Curtis Jones jelek, Szoboszlai jelek, gue jelek-jelekin. Tapi ketika Curtis Jones bagus, ya kita puji. Karena Gitu gini, loh. karena lo datang sebagai lo tetap fans Liverpool. Dia tuh Kalau datang mereka sebagai pandit. Iya. Pandit netral. Ya, bukan netral namanya kebenci ke jalur negatif. Ya, Apa kayak Yang ke Liverpool jalur bener. negatif itu bukan Iya. Liverpool doang. Li, City ke jalur Itu, negatif. Li, tadi ini deh, kita kan tadi masih bahas of the game. Lanjutin tadi babak kedua, apa momen yang menurut lo bisa ngebuat Liverpool ini comeback gitu loh? Kan tadi di pep talk kan, tapi in the game-nya tadi kan Oleh udah sebut beberapa variabel. Ya kurang lebih sama. Dia bisa paham maksud gua. Tambahan itu menurut lo apa yang kan lo sebagai fans Liverpool pasti ada kayak tahu nih tambahan apa yang ngebuat dia bisa Enggak, dia comeback udah gitu. kesal sama Carragher udah. Mendingan Enggak, lo buang enggak. kekesalan lo sama tim rival lo City yang lagi hancur. Enggak, gue bahas dikit. Rival lo City doang kan? Hah? City doang kan rival lo? Iya. Enggak bahas dikit aja dulu. Rival lo City doang kan? Emang dia nggak mau ngakuin gue rival? Rival lo Leeds gue sama lo, ya. Rival lo di Kalau Champions. tadi Dikit aja li ya, dikit aja ya, sebelum dikit. kita ke City. Ya, dikit. Sebenarnya dari lini tengah, Mat. Lini tengahnya itu sebelumnya Szoboszlai, dia nggak beri creation, bahkan McAllister juga menurun banget. Tapi begitu ada Curtis Jones itu berubah banget. Langsung berubah permainan. banget. Langsung berubah. Ditambah lini depannya Liverpool bisa memposisikan ditambah Hackland-nya si siapa? Brighton. Jadi kita bisa counter attack dan Salah memaksimalkan itu. Iya. Li, lu menang, gua kalah. Iya, Seri. Ada yang kalah juga. Klubnya Bang Gundul. Jadi kota Manchester nggak ada yang menang. Rival lo. Rival lo. Lu cuma berdua kan? Ah? Lu cuma berdua di IPL kan? Iya. Hah? Iya. Berdua doang kan? Kok kaget? Udah nggak masuk. Kita sekarang saingannya Nottingham, Manchester City sama Liverpool. Aston Villa. Aston Villa Duran doang. Chelsea 4. Lele udah le. Oh, katanya gua gak mau terburu-buru. Gua mau Bukan. yang ke gua Sebentar, Nah, sebentar. tapi statistik sekarang Sebentar. Chelsea di atas Arsenal kan? Iya, itu satu. Udah, Itu iya. satu. Game Kedua. week 10. Ya, udah lu kata-katain. Kedua. Enggak, dia kata-katain tim gua, tim papan tengah. Kalau gua bilang game week 10, dia ngambek. Giliran sekarang ini game week keberapa ya? Tim lu di bawah dia udah. Dan Udah, tim lu di bawah kedua dia. di kacamata Ali, Liga Inggris itu cuma Big Four. Gue cuma nyampein gue Big Four. Gue Ya, Big Four. sebenarnya di sini ya enggak sih, ini enggak dianggap dengan Big Four ya. Enggak City. Harus Nah, digituin menurut dulu. gue ya ini season yang akan membingungkan buat kita. Kenapa? Kalau gue takutnya apa? Kalau City, ini kan City banyak banget cederanya. Apalagi main kunci kayak DB, Rodri, siapa lagi? Kayak Dibi nggak usah mana back in the squad gak sih? Gue Di bench. di bench kan. Tapi Bener-bener. artinya dia lagi dalam kondisi yang nggak bagus Iya, secara iya. kedalaman pemain. Iya. Plus
kompetisi yang sangat banyak. Nah, kalau City musim ini downfall, gue takutnya Pep nggak jadi cabut. Iya. Itu doang. Ini botak mana lagi yang ngalahin gua nih? Gua harus kalahin Gak tahun usah depan. takut Le. Gitu. Ngapain takut sama Pep? Bukan takut. Gue Ini anjing Lo realistis bilang dong. gak takut sama Pep anjing juga ini orang. Lu terlihat lemah ketika lu takut sama lawan lu. belum ada tim yang rekornya poinnya di IPL 99 tapi nggak juara. Iya Le, lu Pep bagus. Cuman gua gak pernah Bukan bagus doang, Pep. Jago. bagus banget, jago Sekarang banget. beneran jago. Premier League. Yes, tapi Premier League dijadiin. tapi gua gak dan pernah takut dijadiin- yang namanya Pep Guardiola. Gak pernah takut. Jangan jumawa-jumawa Enggak, capek. emang kalau ente ketemu satu lawan satu papasan di jalan Enggak, emang bukan- enggak takut sih, enggak ada bukan berantem. bukan berantem. head to head. Gue tahu kalau head to head Klopp Iya. nggak pernah takut sama Pep. Itu kita akuin. Hmm. Klopp setiap ketemu Pep, dia nggak pernah mundur dan dia nggak pernah keluar dari cara bermainnya. Nah, coba deh kalau Bukan, iya, iya, 50-50. Konteksnya Iya, bukan Gue Klopp nggak ya. ngomong Iya. head to head. Gue nggak ngomong head to head. Lu bilang setiap klub mau apa? Lu bilang Arsenal tadi. Mau juara? Lu juga mau kan? Mau juara? Yang ngalangin lu juara siapa? City. Terus lu bilang lu nggak takut. Dan sekarang Gila. dan Bukan ini gue bukan membicarakan era Klopp lagi Le. Ini memang era baru buat kita semua. Cuman iya gue balik lagi City memang top performnya luar biasa. Bagus dia. Cuman kita nggak perlu takut. Kita selalu optimis gitu Le. Ya, head to head. Gue Kalau tahu. Lu match- ngomongin head to head match apa kemarin- berkompetisi dengan Kedepannya. sorry gue stop. Match kemarin Kompetisi depannya. yang ngebuat Pep takut itu adalah kawannya dari Spanyol juga Iraola yang berhasil seri lawan Villa, Gila menang tuh Iraola. lawan Arsenal, Gua ngomong menang lawan City Bermet ini tim kampus tapi udah jadi ngehe sekarang. dengan Semenyo-nya, Evan Nilsson-nya, Christie, wow, Kerkes, Semenyo, Semenyo tadi disebut. Kerkes 2 assist kan. Iya. Gila. Haaland lagi-lagi nggak nyetak gol. Keep Menurut calm lu- ya. Keep stay Stay humble, humble. stay humble. Odegaard. Menurut lo match kemarin gimana? Singkat aja lah. Singkatnya menurut gue lagi-lagi ya ada satu kesalahan. Gue nggak tahu apakah ini fokus, apakah ini teknis, apakah ini psikologi dari City yang mana di menit-menit awal, 10 menit awal mereka Selalu kebobolan. lost fokus. Dan ini dimanfaatkan gaspol Bermet, Hail Mary, passing jauh, nggak ada urusan, tabrak, ngerti nggak? Dan ini akhirnya jadi buah. Siapa aja sih? Ipswich begitu, Ipswich, Brentford, Wolves juga begitu kan. Sekarang Bournemouth, ya kan. Plus setelah mereka mencapai 1 gol, mereka bisa duduk, bisa defense dengan baik. Dan sebenarnya mau apapun, kau menurut gue ya, Haaland ini coba gue tanya sama lu semua. Lebih serem City era Haaland apa City era Centurion? Centurion lah, Aguero, Aguero. Silva, Aguero. Sane, Oke. Riyad Mahrez. Artinya artinya salah. yang Aguero, 2018 Oh, yang lo berikan Secara- dulu ya. Iya, secara yang permainan. 199 itu. Hah? Nah, artinya apa? Oh, poinnya. Apa yang sosok Haaland, kedatangan Haaland di PL ini sebenarnya bagus buat fans netral karena kita ngelihat seorang striker yang tajam dan serem. Tengil. Tapi sebenarnya buat City not so good sebenarnya. Nangkap gak lo? Karena mereka nggak punya banyak opsi bermain gitu loh. Karena menurut gini, menurut gue musim ini City kalau lu ngomongin beda City sama Arsenal adalah musim ini City finish their chance. Tapi lu kalau ngomongin gameplay, menurut gue musim ini tadi karena cedera juga, itu nggak bisa dipungkirin karena faktor cedera juga, nggak sebagus musim lalu bahkan 2 musim lalu juga gitu loh. Menurut lu gimana? Match kemarin terutama apakah Iraola punya setup yang sama Hampir banyak tim tahu cara ngestop City? City. Iya. Udah kebaca Nah, ya. menurut lu gimana? Udah kebaca. Iya. Midfieldnya Bournemouth itu Fisikal menurut banget gua ya. Poin plus Bentar, parah. gue belum bentar. Itu pertama. Kedua, City nggak punya opsi striker lain. Itu juga problem. Itu juga Gue nggak tahu problem. kenapa mereka jual Julian Alvarez tanpa memberi penggantinya. Nah, iya. Itu menurut gue aneh Itu banget. aneh banget. Itu sedikit aneh. banget. Apa dia mau maksa youngster yang main? Siapa? Itu Youngster dia, juga makanya. nggak ada. Itu dia, Gitu youngster loh. juga nggak ada. Hmm. Tapi gue ngeliat match itu benar-benar dari segi midfieldnya City hancur. Dan lu tahu gak sih kalau tim yang bermain dengan benar-benar semangatnya Pak, lu liat Bournemouth Semenyo-nya 90 menit Pressing, ngaco Iya semangatnya, betul. parah. momentum Bener-bener. ada ya. Dikit-dikit out dikit, apa dikit, di antara di City, di City yang kayak gitu cuma 2 orang lah. Si, aduh siapa namanya yang bocah right back, Satunya. Bocah Rico right back. Lewis. Luis. Luis. Rico, 3 berarti, Rico Lewis, Doku harus diakuin match kemarin serem nih. Gua take on-nya parah. Dan yang ketiga ini, Tapi that's all he can do. iya, Dia nggak bisa hal yang lain. Gvardiol.
Gvardiol Ini gue rasa nih orang bebas. pura-pura jadi back deh, sebenarnya striker nih orang. Bagus. Gvardiol kemarin mainnya. Set. Musim ini Gvardiol Man of the match loh dia. Iya. gokil. Walaupun menurut gue nggak layak. Iya, cuman dia man of the match. Iya. Lucu juga. Iya. Itu yang Ya, jadi menurut gue kalahnya City nih akan menjadi warna baru ya, karena PL kayaknya mulai keacak-acak nih siapa yang dominan. Arsenal yang biasanya akur di anteng nih 2 tahun terakhir turun. Lagi turun. City juga tiba-tiba kalah. Liverpool bisa sendirian di atas. Chelsea mulai naik. MU mulai naik. MU 6 bulan lagi kita Dan mungkin lihat. bahas dikit juga Spurs tadi menang 4-1 lawan Aston Nggak, Villa gua di bahas kandang. dikit Oh, lu di- mau City. tadi, ha. Kalau kalian lihat reviewnya kemarin, gue bilang kalian pernah menghadapi Semenyo dan ternyata dia ngegolin kemarin. Ya kan, lawan Arsenal dia ngegolin. Lu yang ngomong apa? Kayak gue yang ngomong deh. Emang Arsenal Semenyo ya? Itu tag pertama. Oh iya. Yang tag kedua gue. Nah itu. Lu diambil. Brengsek. Ajar banget. Nah, abis gitu lawan Arsenal cetak gol, lawan City cetak Emang gol. Arsenal Semenyo? Semenyo kan? Bukan. Hah? Bukan. Oh bukan ya, sorry. Pokoknya lawan Bournemouth, Arsenal juga kalah di kandangnya Bournemouth, City Iya, juga iya, kalah. iya. Ini lagi top perform juga dia Iya. di kandang. Enggak di kandang. Enggak, Bournemouth udah lah. Andoni Iraola yang gue sampaikan lagi, gue ulang-ulang 40 kali. Yang gue paling kaget kehilangan Solanke, nggak ganggu apa-apa. Iya. Itu dia. Apa gue jadi bertanya-tanya, kalau misalnya Solanke masih di tim itu, apakah dia bakal tetap perform? Apakah Bournemouth bakal menjadi Perform, Bournemouth yang perform. sekarang? Karena Tiganya menurut gua Forest, pribadi- 4-nya Bournemouth. Enggak, karena menurut gue pribadi Solanke better than Evan Nilsson. Iya. Oh iya. in the box, Cuman ya. Evan Nilsson nggak tahu kenapa. Tapi faktor bagus X. juga, Hmm. bagus juga Evan Nilsson. Itu dia. Evan Dan Nilsson ngomongin bagus juga. Solanke, dia nyetak 2 gol Akhirnya akhirnya brace, gua ya? akhirnya brace gue panen di Brace FPL. pertama ya? Kurang 5 ajar. minggu nggak gol-golin, akhirnya brace 2 gol. Dan lagi-lagi Son pas dia diganti marah-marah di bench. Kondisinya kalau nggak salah masih satu sama apa Lagi dia- dapet treatmentnya masih satu soalnya. sama, menit 59 papa yang ngamuk-ngamuk tiba-tiba anjing, menit 59 dikeluarin, harusnya 60 menit gue dapat poin FPL. Tinggal dikit lagi, semenit lagi Son keluar, dia marah-marah di bench, ternyata works. Jadi menang 4-1 Betul. gitu loh. Yang masuk Richarlison sama Akhirnya dipakai. dan Bisuma. Nggak pernah dipakai tuh. Iya, Bisuma masuk. Langsung siapa? Cedera lagi Richarlison. Abis itu langsung hamstring. Beneran. Madison. Iya. Tapi itu pemain Madison juga, juga. Richarlison sih menurut gue di luar gol saltonya dia. Lu tau kan World Cup itu perannya besar banget untuk ngasih exposure pemain. Iya. Dan Richarlison dari 2022 World Cup tuh dia gol saltonya tak? Iya. Overhead kick. Nah dari situ kan tiba-tiba namanya katanya sebenarnya nih orang, sorry itu saya dari zaman di Everton juga Iya, so-so maksudnya so-so aja, winger tipikal, bukan, iya. striker bukan. Yang paling demen. Enggak, dia paling enggak demen. Tai Iya. orang. Dan Emery juga babak pertama mainnya bagus banget, babak kedua harus dihukum karena nggak solid defendingnya dan begitu masukin. Kalau tapi pikir sebenarnya Villa itu di luar proses mereka 2 tahun terakhir yang signifikan ya. Mereka punya problem sama bench loh. Selain Duran. Iya. Gua ngomong Duran ya. Iya. Perhatiin, winger aja nggak punya. Harusnya Winger cuma Diaby, Philogene. harusnya Diaby tapi dijual. Diaby kan Dijual 70 juta, Bos. Iya. Jual. 20 juta Iya. gua Dia juga mau. jual Iya. gitu loh. Dan dia nggak main pure winger kan, dia mainin si siapa? Siapa adik kakak? Hmm. Apa sih? Jacob. sama McGinn. Iya. Gitu. Jadi Dia di ya saat butuh kelebaran dan Bailey gue nggak tahu kayak cedera Bailey. Belling cedera ya. Ada Bang? berapa match nggak kelihatan, Bailey nggak ada gitu. Jadi mungkin ada ngeganggu dan fullback problemnya. Fullbacknya mereka nih selain Ian Maatsen di kanan tuh Cash kayaknya udah. Nanti Cash Yes. cedera. Tadi. Cedera. Iya. Iya makanya. Jadi tadi nggak ada Werner, nggak ada Van de Ven juga. Van de Ven diganti Dragusin, pemain favorit lo. Gimana menurut lo? Nggak, babak pertama lo ngerasain bedanya nggak Van de Ven udah Parah. Itu parah. Babak pertama parah banget. Cuman kalau gue ngebahas ke match, line up-nya aneh. Jujur gue sedikit bingung sama Ange Postecoglou kalau Pala kan aja. Tapi menang. Untungnya menang. Untungnya menang. Cuman lo babak pertamanya lo punya Bisuma, lo punya Madison. Dia Gila-gila Bisuma. Cukup ya. Ya dia Baleba Bisuma. Terus-terusan. Terus-terusan. Badiashile. Badiashile. Baleba, Bisuma, Badiashile. Fetish B. Fetish B. Makanya kalau ada cewek-cewek namanya B, boleh call me baby. Tim kecil. Oh, baby. Iya, gitu dia. Nah, jadi baby, nah kan siapa Bisoma, Madison yang ngomongin malah Bentancur. Terus Enggak, Bentancur. kayaknya gini loh. Mereka mau lebih ngejaga defensive balance-nya. Hmm. Kalau misalnya Kuli. Madison sama Kulu bareng, ini kan terlalu weak Hmm. gitu loh. Jadi kalau misalnya ada Bentancur dan Matangsar, Pape, itu lebih solid gitu. Padahal lebih bagus Pape,
sorry. Bisu. Kalau gua Papeda. Bisu, Pape, Madison. Iya. Gua Kulusevski Kanan. tapi Brandon lagi bagus itu mungkin si Hummingson lagi turun, taruh kiri. Brandon kiri. Brandon kiri. Ya in the end minggu ini cukup berwarna ya. Mantap. Enggak lagian ngapain sih Ada- kita bahas tim kecil nggak punya Iya, UCL juga. Aston Villa Tapi Cukup punya Euro- berwarna. Europa League. Aston Villa punya. Iya. Enggak sih siapa? Tottenham Spurs. punya Europa League. So, keras banget tuh Punya tim. Europa League. Punya Spurs punya Richard Europa League. Lisset. Iya. Spurs yang pertama kali menang Europa League malah. Oh iya, tahun 2000 sama Robbie Keane ya? Yang pertama kali Enggak. menang. Robiken Yang pertama kali jauh menang Europa sebenarnya. Yang League. itu yang terakhir dapat juara itu. Lu kalau tahu yang pertama kali menang Europa League itu Tottenham Hotspur. Iya. Ngapa lo? Cek. Minggu ini berwarna, ada Arsenal yang Lu fans, kalah, bener fans Spurs ya. Aston ngulik Villa yang kalah, Temen gue ada yang fans. MU Chelsea yang seri, Liverpool yang mengkokohkan posisi di puncak Top league. klasmen. Liverpool top of the league. Thank you tadi yang buat yang live reaction pecah parah. Sekarang kita Oh lagi iya, pojok. sorry gue potong. Tahun 72. Iya. Oh punya. Spurs 72. Jadi satu-satunya tim London yang nggak punya. Lah kita punya player winners apaan sih? Apaan sih? Ini Europa League. Ya winners enggak apa-apa. sih Udah player winners? intinya thank you guys Dua yang buat udah nonton. Dua. Iya kan? Follow Arsenal Fox, Bang Ole Alatas, Gol atas di IG, IG, kalau mau Chelsea. Aldi Reti Story di TikTok, Instagram. Ada Kido Karim Nasar akan dalam seminggu ini ngepost 21 Iya. konten minimal. Iya. Oke. Di IG bilang Di nih. IG. Jadi lo follow gua. Instagram. Iya. Dan di situ gue bakal ngasih bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalian bakal boleh nanya gue. Iya. Oke. Alianaki juga. Alinaki Asegaf Alinaki Asegaf. Instagram gue. Jangan lupa Dua Europa League ya Spurs. guys, closing guys. Closing guys, sudah boleh bahasa Eropa guys. By the way, Guys, jujur closing. Thank you guys buat yang udah nonton. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa grup Telegram, subscribe udah mau 100k. Let's go. Reds.